Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wibiswana Tegara Harjo dari Prodi Administrasi Bisnis, mahasiswa kelas non-reguler dengan NIM 2021-14425. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ulangan akhir semester mata kuliah manajemen marketing, presentasikan satu persatu. Mulai dari soal nomor 1 terlebih dahulu, cara memperluas jangkauan pasar terhadap target konsumen berdasarkan segmentasi pasar. Berdasarkan segmentasi geografis, lokasi tempat kursus yang kita kelola di sini berada di Jalan Pahlawan yang notabene berada di pusat kota dan jalannya secara trafik dilalui oleh banyak pekerja, mahasiswa maupun pelajar. Hal ini merupakan keunggulan yang dapat dimaksimalkan mengingat beberapa pekerjaan yang memerlukan sertifikasi keahlian berbahasa Inggris diperlukan untuk promosi jabatan, beasiswa ke luar negeri, maupun syarat untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Lalu, segmentasi demografis, wilayah sekitar Jalan Pahlawan dihuni oleh banyak kos-kosan serta lokasi pendidikan serta perkantoran. Hal ini menimbulkan peluang yang ergonomis untuk perkembangan kelas kursus kami agar lebih luas dikenal oleh masyarakat. Secara kalangan, di Jalanan Pahlawan dihuni oleh masyarakat berkalangan menengah ke atas, namun juga beberapa kalangan menengah ke bawah yang dapat menjadi sasaran dua arah yang menguntungkan. Kemudian menurut saya sebagai pemilik dari tempat khusus Girls Education lebih memilih menggunakan segmentasi demografis dikarenakan jangkauan yang lebih relatif luas, terus juga ada aspek lain yang lebih unggul dibandingkan secara geografis. Lokasi kami sangat diuntungkan karena dihuni oleh kalangan muda-mudi yang lebih mudah dan terbuka serta tentunya memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti program kursus agar lebih mahir dalam berbahasa asing sehingga mempunyai nilai tambah dalam industri masa kini. Lalu usaha apa sih yang membuat kita agar mudah dikenal oleh konsumen? Di sini ada merek. Yang maksudnya merek adalah sebuah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, serta susunan warna maupun kombinasi unsur yang memiliki daya pembeda sebagai satu tanda dalam kegiatan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan maupun barang dan jasa. Lalu nama merek yang digunakan oleh saya adalah Girls Education. Maknanya adalah Girls yang merupakan nama panggilan dari sang pemilik, serta Education yang menandakan bahwa merek tersebut adalah suatu tempat edukasi yang bersifat non-formal. Selain itu, merek yang simpel dan mudah dihafal oleh konsumen tentunya akan membekas diingatan dan lebih mudah tersebar luas. Lalu untuk slogan yang digunakan itu adalah We can be the best of the best, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kita bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Di sini membuktikan bahwa dengan berkursus di Girls Education akan menjadikan kamu menjadi seseorang yang lebih baik dalam berbahasa asing dan tentunya siap untuk bersaing dengan para peserta atau masyarakat yang lebih mumpuni lagi seperti itu. Kemudian untuk 5 tingkatan produk dalam produk kursus bahasa Inggris ini yaitu ada core benefit, basic product, expect product, augment product, potential product. Ada 5 di sini. Kemudian berdasarkan core benefit, mendidik para muda-mudi atau para peserta kursus agar siap dan layak mendapatkan sertifikasi bahasa asing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu untuk basic product menjadi lebih fasih dalam pengejaan huruf vokal dalam bahasa asing serta memahami percakapan dasar yang baik dan mumpuni serta efektif. Lalu ada expect product, pelanggan mengharapkan kemampuan dalam berbahasa yang meningkat setelah atau saat mengikuti kursus. Lalu untuk augment product terdapat beberapa pilihan kelas yang tentunya akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dasar para peserta agar materi yang disampaikan bisa lebih dicerna dengan baik dan efektif. Kemudian ada potensial produk, adanya sertifikasi yang sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan sebagai lembaga pendidikan non-formal yang terakreditasi BNSP dan akreditasi A serta memiliki sertifikasi berstandar internasional oleh Harvard University. Lalu untuk ketentuan yang ditawarkan oleh produk usaha kami yaitu ada proposisi nilai, titik paritas, titik perbedaan, serta brand mantra.
Di sini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan proposisi nilai, menjamin peserta fasih dan cakap berbahasa Inggris, menjadikan peserta mahir dan tidak gugup, membimbing peserta berdasarkan kemampuan dasar yang dimiliki. Lalu untuk titik paritasnya, mengajarkan bahasa asing, membimbing peserta menganalisis masalah secara efektif terhadap peserta yang menyebabkan sulit dalam berbahasa asing. Lalu untuk titik perbedaannya adalah sertifikasi Harvard diakui oleh Kemendikbud dan BNSP lebih ekonomis secara harga dibanding para pesaing yang bergelut dalam bidang serupa. Untuk brand mantranya, emotion modifier ada efektif, kemudian deskriptif modifier berkualitas, dan brand functionnya adalah keahlian. Proker dalam bentuk timeline. Point what, kegiatan promosi apa sih yang dilakukan? Kegiatan promosi yang dilakukan adalah penyebaran leaflet, pembagian brosur dan iklan di radio anak muda. Kemudian why, kenapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Kegiatan promosi dilakukan agar memperluas cakupan customer dan membuat lembaga kursus kita semakin dikenal oleh banyak peserta. Lalu who, siapa yang berperan atau mengambil andil dalam acara tersebut? Yang melakukan kegiatan promosi adalah kita semua sebagai pelaku usaha. Kemudian when, kapan kegiatan tersebut akan dilangsungkan? Kegiatan promosi tersebut dilakukan selama 3 bulan secara efektif dan masif. Lalu where, di mana kegiatan tersebut akan dilakukan? Kegiatan tersebut akan dilakukan di sekitar Jalan Pahlawan serta di beberapa tempat umum seperti taman dan yang lainnya. Lalu how, bagaimana kegiatan tersebut bisa berlangsung? Kegiatan promosi tersebut dilakukan dengan cara penyebaran brosur dan leaflet kepada setiap masyarakat yang melintas, melakukan ajakan-ajakan kepada para calon peserta melalui media elektronik seperti radio anak muda maupun media sosial dengan iming-iming menjadi lebih fasih dalam berbahasa Inggris. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.